Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fudilatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kapu Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asik dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqin biha, masih pada jilid yang pertama. Pada video sebelumnya kita telah membahas adat dan ma'dud ya untuk laki-laki di pertemuan yang ke-19 ya, di pelajaran yang ke-19. Nah, sekarang kita akan masuk pada pelajaran yang ke-20. Langsung kita masuk saja pada pembahasannya. Nah, perhatikan di sini. Ad-Darsul Ashrun, pelajaran yang ke-20 ya. Di sini ada percakapan antara Laila dan Salma ya. Laila dan Salma. Laila mengatakan, "Ya Salma, afi fasliki talibatun minas sini wal yabani." Wahai Salma, apakah di kelasmu ada mahasiswi dari Cina dan Jepang? Kemudian Salma menjawab, "Na'am, fi faslina khamsu talibatin minas sini wa arba'u talibatin minal yaban wa thamani talibatin min Indonesia." Di sini na'am ya, la ya. Fi faslina, di kelas kami 5 mahasiswi dari Cina ya, khamsu talibatin minas sin. Dan 4 mahasiswi dari Jepang. Wa thamani talibatin min Indonesia, dan 8 mahasiswi dari Indonesia. Nah, perhatikan di sini talibatin ini bentuk perempuan, bentuk jamak ya. Kalau bentuk satunya itu talibatun. Nah, kalau bendahnya bentuk perempuan, maka angkanya laki-laki, selalu berlawanan. Khamsu, bukan khamsatu. Kenapa? Karena bendanya bentuknya yang dibilang di sini bentuknya perempuan. Paham ya? Sama semua. Baik, sekarang kita lanjut. Laila di sini, wa fi faslina salasu talibatin minal Hind. Dan di kelas kami ada 3 mahasiswi dari India ya. Wa situ talibatin minal Filipin. Dan ada 6 mahasiswi dari Filipina. Wa sab'u talibatin min Turkiya. Dan ada 7 mahasiswi dari Turki ya. Sama di sini ya, talibat bentuk perempuan, angkanya bentuk laki-laki. Paham ya? Selalu berlawanan. Di angka 3 sampai angka 10 ya. Baik, lanjut. Salma mengatakan, "Kam ukhtan laki ya Laila?" Berapa saudari yang kamu miliki wahai Laila? Li salasu akhwatin. Saya mempunyai 3 saudari. Berapa saudari yang kau miliki? Saya mempunyai 3 saudari. Di sini salasu bukan salah satu, karena akhwatin itu bentuk perempuan, maka angkanya bentuk laki-laki ya. Wa kam akhan laki, dan berapa saudara yang kamu miliki? Li khamsatu ikhwatin. Saya punya 5 saudara ya. Perhatikan di sini khamsatu bukan khamsu, karena ikhwa ini bentuk laki-laki dari kata akhun, jamaknya ikhwah, ikhwatin. Maka di sini pakai angka bentuk laki-laki, perempuan. Ada tamar buta. Paham ya? Kalau laki-laki tanpa tamar buta. Lanjut, Salma mengatakan, laki salasu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. Kamu mempunyai 3 saudari dan 5 saudara ya. Naam. Wa kam akhan wa ukhtan laki? Ya. Dan berapa saudara dan saudari yang kamu miliki, yang kamu punya? Salma mengatakan, li arba'atu ikhwatin. Saya mempunyai 4 saudara. Ini arba'atu ikhwatin wa arba'u akhwatin, dan 4 saudari ya. Lanjut, li zamilatun ismuha Khadijatu. Saya mempunyai teman namanya Khadijah. Laha samaniyatu ikhwatin. Dia mempunyai 8 saudara ya. Wasamani akhwatin, dan 8 saudari. Nah, perhatikan di sini, kalau ikhwah bentuk laki-laki pakai samaniyatu. Kalau akhwatin bentuk perempuan di sini, maka dia samani, selalu berlawanan antara angka bilangan dan yang dibilang ya.
Baik, sekarang kita masuk pada tamarin, latihan ya. Iqra waktub, baca dan tulislah. Teman-teman bisa menuliskan ya. Kita akan bacakan di sini. Salasu talibatin, 3 mahasiswi ya. 3 mahasiswi. Lanjut. Arba'u talibatin, 4 mahasiswi. Khamsu talibatin, 5 mahasiswi. Sittu talibatin, 6 mahasiswi. Sab'u talibatin, 7 mahasiswi. Tamani talibatin, 8 mahasiswi. Tis'u talibatin, 9 mahasiswi. Asyru talibatin, 10 mahasiswi. Nah, perhatikan di sini, kalau angka 3, bendanya perempuan, maka angkanya laki-laki. Salasu. Bukan salah satu, tapi salasu. Kenapa salasu? Karena di sini talibatun jamaknya talibat, dibentuk perempuan, maka berlawanan. Sampai 10 sama ya. 3 sampai 10. Bisa dipahami ya kaidah ini? Baik, kita lanjut pada latihan yang kedua, Iqra waktu, baca dan tulislah. Kita bacakan, teman-teman bisa menuliskan ya. Fi baitina salasu ghurafin. Di rumah kami ada 3 ruangan atau 3 kamar. Nah, kenapa pakai salasu di sini? Karena di sini ghuraf ini bentuk perempuan ya. Kita lihat dalam bentuk tunggalnya, bentuk 1. Ghurfatun. Maka di sini pakai salasu ghurafin. Fil jami'ati asyru hafilatin. Di kampus ada 10 bis. Ya. Hafilatun itu kan perempuan ya. Maka asyru di sini bukan asyratu, berlawanan angka dan bendanya. Lanjut. Fil madrasati samani fil madrasati samani mudarrisatin. Di sekolah ada 8 guru perempuan ya. Mudarrisatin. Kenapa samani bukan samaniyatu? Karena di sini bendanya bentuk yang dihitung di sini ya, bentuk perempuan ya. Paham ya? Lanjut. Abbasun lahu sab'u banatin. Abbas memiliki 7 anak perempuan ya. Kenapa di sini pakai sab'u? Karena banat itu perempuan, maka berlawanan dengan angkanya. Bukan sab'atu tapi sab'u. Paham ya? Nomor 5, fi baitina tis'u darajatin. Fi baitina tis'u dajajatin. Di rumah kami ada 9 ayam ya. Ayam betina ya, dajajat. Di sini pakai tis'u karena dajajat bentuk perempuan. Paham ya? Fil jami'ati khamsu kulliyatin. Di kampus ada 5 mata kuliah ya. Kulliyatun itu bentuk perempuan, ada tamar buto, maka angkanya laki-laki. Fil mustashfa asyru tabibatin wa arba'u mumarridatin. Di rumah sakit ada 10 dokter dan 4 perawat. Khalidun lahu salasatu abna'in wa arba'u banatin. Khalid mempunyai 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Di sini perhatikan salah satu. Kenapa salah satu? Karena ibnun ya, jamaknya abna, bentuk jamak laki-laki. Maka angkanya perempuan. Kalau bentuknya perempuan banatin, maka angkanya laki-laki. Arba'u banatin. Paham ya? Nomor 9. Li khamsatu ikhwatin, saya mempunyai 5 saudara, wasittu akhawatin, dan 6 saudari. Lanjut berikutnya. Fi hadzal kitabi asyratu durusin. Di dalam buku ini ada 10 pelajaran. Kenapa di sini asyratu bukan asyru? Karena darsun ini bentuk laki-laki, angkanya perempuan, ada tamar buta. Lana arba'atu a'mamu wa khamsu ammatin. Kami mempunyai 4 paman dan 5 bibi ya. Nah, perhatikan di sini arba'atu a'mami. A'mam ini kan bentuk laki-laki, amun, a'mam. Kalau ammatun perempuan ya, ammatin. Saya mempunyai
kami mempunyai 4 paman dan 5 bibi, ya. Fi baladi khamsu jami'atin. Di negaraku ada 5 kampus, ya. Khamsu. Kenapa pakai khamsu di sini bukan khamsatu? Karena jami'at bentuk perempuan. Lanjut, fi dzalika darsi samani kalimatin jadidatin. Di pelajaran itu ada 8 kosakata baru, ya. Kenapa pakai samani di sini? Karena kalimat ini bentuk perempuan. Maka dia angkanya bentuk laki-laki. Nah, 14, indi salasu majalatin. Saya mempunyai 3 majalah. Kenapa pakai salasu bukan salah satu? Karena majalah bentuk perempuan. Selalu berlawanan antara angka dan bendanya. Baik, kita masuk pada latihan yang ketiga. Ajib anil as'ilatil atiyati mustamilan adadul mazkur baina qausain. Jawablah pertanyaan berikut dengan angka yang dituliskan dalam kurung, ya. Nomor 1, perhatikan kam akhon laka, berapa saudara yang kamu miliki? Di sini ada 6, ya. Maka akhon jamaknya akhwat. Ikhwah. Akhun ikhwah. Berarti 6 ini bentuknya laki-laki, maka angkanya bentuknya perempuan. Berarti 6 sittatu ikhwatin, 6 saudara. Kam ukhtan laka, berapa saudari yang kamu miliki? Berarti ini ukhtan ini perempuan, ya. Bentuk 1. Di sini angkanya 5. Berarti khamsu akhwatin, 5 saudari. Ya, paham, ya? Lanjut, kam baqaratan fil hukli, berapa sapi yang ada di ladang? Di sini ada 10. Baqaratun bentuk perempuan, maka angkanya bentuk laki-laki. Asyru baqaratin, 10 sapi, ya. Kam talibatan jadidatan fil fasli, berapa mahasiswa baru di kelas? Di sini ada 9, berarti talibatun ini kan bentuk perempuan, ya, maka angkanya laki-laki. Berarti tis'u talibatin. Kata talibat dirubah menjadi bentuk jamak. Paham, ya? 3 sampai 10 dirubah dalam bentuk jamak. Baik, nomor 5, kam tabibatan fil mustasfal wiladah, berapa dokter di rumah sakit bersalin? Di sini ada 8, ya. Berarti dokternya perempuan, maka kemudian angkanya bentuknya apa? Laki-laki, ya. Berarti di sini adalah 8 samani tabibatin, ya. 8 dokter. Kita lanjut nomor 6, kam hafilatan fil jami'ati, berapa bis yang ada di kampus? Di sini 6, ya. Bis bentuk perempuan, maka angkanya bentuk laki-laki. Berarti sittu hafilatin, ya. Ada 6 bis, ya. Kam ibnan laka, berapa anak laki-laki yang kamu punya, yang kamu miliki? Berarti kalau laki-laki di sini anaknya laki-laki, berarti angkanya perempuan. Di sini angka 4, berarti arba'atu abna'in, 4 anak laki-laki, ya. Lanjut, kam bintan laka, berapa anak perempuan yang kamu miliki? Berarti anaknya perempuan, angkanya berarti bentuk laki-laki, ya. 7 berarti sab'u banatin. Ada 7 anak perempuan. Kam jami'atan fi baladika, berapa kampus yang ada di negaramu? Misalkan di sini 3, ya. Jami'ah bentuk perempuan, angkanya bentuk laki-laki. Salasu jami'atin, 3 kampus, ya. Kam kitaban indaka, berapa buku yang kamu punya? Buku bentuk laki-laki, berarti angkanya bentuk perempuan. Di sini angka 8, berarti samaniyatu kutubin, ada 8 buku, ya. Jadi kalau angka 3 sampai angka 10, bendahnya dirubah dalam bentuk jamak. Paham, ya? Baik. Kita lanjut pada latihan yang keempat. Iqra al-jumal al-atiyah waktub
waktu baha ma'a kitabatil a'dadi al-waridah fiha bil huruf. Jadi kita di sini disuruh tulis yang angka ini kita rubah menjadi huruf ya. Kita akan bacakan, teman-teman nanti bisa menuliskan. Nah, li di sini ikhwa berarti laki-laki ya. Maka angkanya bentuk perempuan. Li arba'atu ikhwatin wasalasu di sini karena angkanya bendanya perempuan, wasalasu akhwatin. Paham ya? Li arba'atu ikhwatin wasalasu akhwatin. Lanjut, Muhammadun lahu, Muhammad mempunyai 5 anak. Ini anak laki-laki berarti bendanya angkanya perempuan. Khamsatu abna'in. 5 anak laki-laki. Wa di sini anak perempuan 8 berarti angkanya bentuknya laki-laki. Wasamani banatin. Dan 8 anak perempuan. Nomor 3, indi saya mempunyai 10 buku. Buku bentuk laki-laki berarti angkanya bentuk perempuan. Asyratu kutubin, 10 buku. Majalah ini bentuk perempuan, majalah ya, artinya ada 7 majalah berarti angkanya bentuknya laki-laki. Sab'u majalatin. Paham ya? Di mustashfa, di rumah sakit ada 9 dokter. Dokternya perempuan, angkanya bentuknya laki-laki. Berarti tis'u tabibatin ya, 9 dokter. Wa 6 perawat. Perawatnya perempuan, angkanya 6 ini berarti bentuk laki-laki. Berarti tis'u, bukan tis'u ya, tis'u itu 9. Sittu mumarridatin. Ada 6 perawat ya. Lanjut nomor 5. Indi saya mempunyai 4 kemeja. Komsan itu bentuk laki-laki berarti arba'atu kumsanin. Karena dia di bendanya di sini laki-laki, angkanya perempuan. Arba'atu kumsanin. 4 kemeja. Lihadhihi sayyarati, mobil ini mempunyai 4 pintu. Pintu itu kan babun, bentuk laki-laki, maka angkanya bentuk perempuan. Arba'atu abwabin. Ada 4 pintu. Mobil ini mempunyai 4 pintu ya. Lanjut, fi hadhil kalimati, di dalam kalimat kata ini ada 5 huruf ya. Huruf harfun bentuk laki-laki, huruf. Berarti di sini satu hurufin. Di dalam kata ada 5 huruf ya. Fi madrasatina, di sekolah kami ada 8 guru perempuan. Gurunya perempuan berarti angkanya laki-laki. Samani mudarrisatin. Di sekolah kami ada 8 guru perempuan. Fi baitina, di rumah kami ada 10 laki-laki ya. Asyratu rijalin. Kenapa pakai asyratu? Rijal itu laki-laki, maka angkanya perempuan. Dan 10 perempuan berarti asyru nisain. Asyru nisain. 10 perempuan. Paham ya? Dhahaba abi ila Riyadi, ayah saya pergi ke Riyadh qabla, sebelum, maksudnya 3 hari yang lalu ya. Di sini qabla salasati ayyamin. Kenapa salasati? Ada qabla di situ maka dikasras. Makanya dikasras. Salasati. Kenapa pakai ti? Bukan salasi saja? Karena ayyam itu bentuk laki-laki ya. Berlawanan dengan angkanya. Baik, kita masuk pada latihan yang kelima. Uktub al-a'dad min salasa ila ashra waj'al kullan min al-kalimatil atiyati ma'dudan lahu. Baik, kita diperintahkan di sini uktub, tulislah angka 3 sampai 10 dengan ma'dud yang ini ya. Ma'dudnya dengan pembilangnya atau kata bendahnya yang di bawah sini. Kita akan contohkan di beberapa saja karena kaidahnya sama, 3 sampai 10 kita contohkan satu saja ya. Di angka 3. Sayyaratun, kalau misalkan 3
3 mobil, mobilnya bentuk perempuan ya, ada taman foto berarti salasu sayyaratin. Dirubah dalam bentuk jamak. Angkanya bentuk laki-laki karena bendanya perempuan. Ukhtun kita rubah jadi 3 saudari. Salasu akhawatin. Talibatun mahasiswi, 3 mahasiswi, salasu talibatin. Majallatun majalah ya, 3 majalah, salasu majalatin. Bintun anak perempuan, kita buat jadi 3 anak perempuan, salasu banatin. Saatun jam, saatun misalkan 3 jam, salasu saatin ya, 3 jam. Baik, terakhir di sini ada kosakata baru ya, al-kalimat al-jadidah. Al-majallatu majalah ya, bentuk tunggal 1, jamaknya bentuk banyaknya majalat. Al-harfu huruf, bentuk jamaknya huruf, huruf-huruf ya. Indonesia, negara Indonesia. Al-kalimatu kata, jamaknya kalimatun ya, kata-kata. Ya inilah ya pelajaran kita yang ke-20 ya, tentang angka untuk perempuan. Bagi teman-teman yang belum paham bisa dituliskan di kolom komentar. Demikian pelajaran kita di pelajaran yang ke-20 ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.